Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan kurva stress strain, yaitu merupakan salah satu cara karakterisasi sifat mekanik suatu bahan. Nah, pada pembuatan kurva ini hanya memerlukan satu aplikasi, yaitu aplikasi Excel saja. Jadi teman-teman dipastikan di perangkatnya masing-masing punya aplikasi Microsoft Excel. Oke, sebelum melakukan pembuatan kurva stress strain, apa sih kurva stress strain itu? Nah, untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material, maka harus dilakukan adalah pengujian terhadap material tersebut. Nah, uji tarik salah satunya teman-teman. Jadi dari uji tarik banyak sifat yang bisa kita ketahui dibandingkan dengan pengujian lain. Dari hasil penarikan material hingga material itu terputus, kita dapat mengetahui data yaitu berupa tegangan tarik versus pertambahan panjang dari material yang kita uji. Nah, di dalam kurva stress strain biasanya teman-teman hanya perlu dua data, yaitu data strain, yaitu renggangannya, dan data stres, yaitu tegangannya. Nah, strain ini biasanya diukur dengan besaran mm, dan stres itu biasanya satuannya MPa. Oke, kita langsung saja tutorial pembuatan kurvanya. Pertama, teman-teman drag aja si data strain dan stresnya seperti ini. Kalau sudah, teman-teman klik insert dan ke sini insert sketcher. Nah, di sini teman-teman bisa pakai yang mana aja, disesuaikan dengan teman-teman pingin penampilan grafiknya seperti apa. Kalau saya mau yang ini with straight line, klik yang ini. Oke, kurvanya sudah jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih kurvanya. Pada umumnya juga seperti ini nih, seperti tampilan pada gambar yang di sebelah yang ada penjelasannya. Oke, sudah ini teman-teman bisa klik axis title. Nah, kita ubah nama kurvanya ke nama kurva stress strain. Nah, untuk ini yang sumbu Y-nya itu tegangannya, atau stres, satuannya MPa. Nah, untuk ini itu regangannya, ini strain, biasanya satuannya mm. Oke, teman-teman di sini bisa lihat sesuai dengan keterangannya bahwa di sumbu X itu merupakan regangan atau strain, dan di sumbu Y itu merupakan tegangannya atau stres. Oke, sekarang kita akan penentuan titik-titik dari kurva tersebut, kita identifikasi. Sebelumnya kita lihat dulu penjelasan singkat yang di sebelah sini, bahwa di kurva stress strain itu ada beberapa titik, yaitu ada titik luluh, ada titik ultimate tensile strain, dan titik putus. Nah, titik luluh ini biasanya ditandai dengan ada grafik naik seperti ini teman-teman, dia langsung belok. Nah, si belokannya itu merupakan titik luluhnya, dan si lurus ini itu merupakan daerah linear. Lalu untuk titik ultimate tensile strain itu titik tertinggi atau puncak tertinggi dari suatu grafiknya, dan titik putus itu ujung dari grafik dari kurva stress strain ini. Oke, kita langsung saja ke identifikasi grafik yang kita buat tadi. Oke, yang pertama itu kita akan menentukan titik akhir dari fase elastis, yaitu titik luluh. Nah, kita zoom aja teman-teman biar lebih jelas. Oke, nah
bisa teman-teman lihat di sini ada garis lurusnya kan. Nah, untuk garis lurusnya kita lihat lagi di sini, yaitu daerah linier. Nah, daerah liniernya itu kisaran sampai 300 lebih ya teman-teman, di sini bisa dilihat. Nah, daerah liniernya. Nah, di sini itu ada kelokan. Nah, kita klik aja kelokannya. Nah, di sini ini merupakan titik akhir dari fase elastis tersebut. Kita bisa lihat di sini titiknya itu ada di 0, X-nya itu ada di 0,004403 dan untuk nilai Y-nya itu di 342. Nah, kita add data table-nya aja biar kelihatan. Nah, ini untuk nilai Y-nya. Nah, titik A ini merupakan wilayah titik dari 0,0 sampai titik A yang tadi ini, yang nilai segini, itu merupakan wilayah di mana material mengalami deformasi elastis, yaitu perubahan bentuk yang dapat kembali ke bentuk awal. Di atas titik A, logam masuki fase yield. Di atas titik yang tadi ya, titik A ini. Kurva pada wilayah ini memiliki kemiringan yang konsisten ya. Dari sini ke sini itu biasanya kemiringannya konsisten. Sedangkan di atas titik A kemiringannya akan berubah-ubah. Nah, bisa dilihat ya, dari sini ke sini ke titik A itu konsisten. Nah, dari A ke sini itu berubah-ubah. Oke, lanjut kita ke titik perubahan, yaitu batas elastisnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kelokan juga sedikit ke ujung sini. Nah, ini itu merupakan titik B. Kita add data table-nya juga. Nah, di titik B ini merupakan batas elastis di mana material akan kembali panjang semula apabila tegangan luar dihilangkan. Seperti itu. Lanjut kita ke titik C, ke titik selanjutnya. Nah, titik C ini dimana dia itu titik yang akan menuju ke titik tertinggi dari grafiknya. Nah, ini kan bisa dilihat di sini dia datanya stabil, si grafiknya lurus stabil. Nah, dia mulai naiknya sekitar sini kan ya teman-teman. Nah, kita klik aja di sini, sekitar sini bisa dilihat. Nah, kita add datanya juga. Nah, nilai ini di titik ini merupakan akhir dari fase yield, di mana wilayahnya terletak dari titik A, titik yang ini, sampai titik C. Itu merupakan wilayah akhir dari fase yield. Di dalam wilayah ini, material berada pada fase deformasi antara elastis dan juga plastis. Pada fase ini, perubahan bentuk mulai terjadi lebih cepat. Dari titik yang A, dari sini sampai sini, itu perubahan bentuk dari suatu material itu mulai terjadi lebih cepat. Nah, di titik C juga merupakan fase awal dari fase plastis, di mana wilayahnya terletak di titik C sampai dengan akhir kurva, sampai dengan akhir sini. Di dalam wilayah ini, material berada pada fase deformasi plastis, yaitu perubahan bentuk yang tidak dapat kembali ke bentuk awalnya di titik C. Lanjut ke titik tertinggi dari grafiknya. Kita bisa lihat dia stabil di sini kan teman-teman. Nah, berarti kita ambil titiknya, misalnya di sini ya. Kita add data table juga. Nah, sekitar sini itu merupakan titik UTS. UTS itu apa? Bisa dilihat ini. UTS itu Ultimate Tensile Strength. Nah, itu adalah titik tertinggi dari suatu kurvanya. Nah, teman-teman, titik ini adalah titik maksimal dari tarikan yang bisa diterima oleh material sebelum akhirnya dia mulai rusak. Nah, lewat dari titik D ini, si material akan mulai rusak dan tidak dapat kembali ke bentuk awal tentunya. Nah, selanjutnya titik yang terakhir yaitu titik E, di mana itu titik terakhir dari suatu kurvanya di sini. Kita klik lagi, kita add data table lagi. Nah, titik ini merupakan
titik failure, di mana material akan patah. Hal ini terjadi karena gaya tarik yang diberikan terlalu besar, yaitu terlalu maksimal, sehingga ikatan-ikatan di dalam material akhirnya lepas dan material itu bisa patah menjadi dua. Nah, ini merupakan titik akhir tadi, titik putus. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari kurva stress strain. Sangat mudah bukan? Hanya perlu satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Excel, dan teman-teman hanya perlu data strain dan stressnya saja. Sekian dari penjelasan pembuatan kurva stress strain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.